Fiat Justitia Ruat Helum. Tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati hukum yang budiman. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Saya Julita Nurhaliza, selaku pembicara pertama yang akan memaparkan pada ranah filosofis. Lalu Muhammad Osama selaku pembicara kedua yang akan memaparkan pada ranah yuridis. Dan Ahmad Yuda Kurniawan selaku pembicara ketiga yang akan memaparkan pada ranah sosiologis. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, pada perdebatan kali ini kami pada posisi tidak setuju sangat menentang adanya pembatasan rancangan undang-undang dalam Proklenas. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa poin yang membuat kami sangat menentang adanya pembatasan rancangan undang-undang dalam Proklenas. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita tahu bahwa hukum nasional harus sesuai dengan kaidah hukum yang tertera dalam Simposium Lokakarya 30 tahun Lokakarya Prolegnas yang berisi 1. Hukum nasional harus menjamin integrasi bangsa dan negara baik teritori maupun ideologi. Dan yang kedua, bahwa hukum nasional harus menjamin adanya demokrasi dan nomokrasi. Dan yang ketiga, hukum nasional harus menjamin adanya keadilan sosial. Lalu yang keempat, hukum nasional harus menjamin toleransi antar umat beragama. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya mengenai kaidah hukum, bahwasanya hukum-hukum nasional harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tersebut. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya pemerintah membuat rancangan undang-undang pasti demi kebaikan untuk kita sendiri. Lalu untuk apa kita memberikan batasan atau mempersulit pemerintah? Bukankah selaku masyarakat Indonesia yang baik, kita harus mendukung pemerintah, bukan malah memberikan pembatasan seperti ini? Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, munculnya isu-isu mengenai Prolegnas adalah munculnya rasa takut bahwasanya pemerintah tidak mampu fokus dalam menyelesaikan rancangan undang-undang. Dan juga adanya rasa takut bahwa rancangan undang-undang dianggap terlalu lama atau bertele-tele. Namun yang mulia Dewan Juri yang terhormat, saya tegaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Pasal 23 Ayat 2 yang mengatakan bahwa Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat diperbolehkan mengeluarkan rancangan undang-undang di luar Prolegnas yang mencakup: pertama, jika negara mengalami kekacauan, konflik, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, jika terjadi urgensi nasional, diperbolehkan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan pendamping legislatif dan para menteri untuk menyetujui rancangan undang-undang tersebut. Lalu yang mulia Dewan Juri yang terhormat, untuk apa dilakukan batasan? Toh nyatanya Presiden dan DPR diperbolehkan mengeluarkan di luar Prolegnas. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, daripada kita pusing dalam menangani isu-isu tersebut, kenapa kita tidak mendukung pemerintah saja untuk mampu menyelesaikan program ini dengan baik? Dalam hal ini, yang mulia Dewan Juri yang terhormat, kami pada posisi sangat tidak menyetujui adanya pembatasan rancangan undang-undang dalam Proklenas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara kedua. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah kami untuk melanjutkan pemaparan kami untuk menjelaskan kembali bahwa kami pada posisi sangat tidak setuju terhadap mosi perdebatan kali ini, yaitu pembatasan RUU dalam Prolegnas. Seperti yang sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh pembicara pertama dalam ranah filosofis, kami ingin menjelaskan bahwasanya dalam bab 4 pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa penyusunan rancangan undang-undang disusun dalam Prolegnas. Dalam pasal 17, Prolegnas yang dimaksud dalam pasal 16 adalah dimaksudkan untuk mengatur skala prioritas dalam rangka membentuk sistem hukum nasional. Dalam pasal 18 dijelaskan lagi bahwa Prolegnas yang termaktub dalam pasal 16 tersebut adalah didasarkan pada beberapa poin, yaitu diperintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperintah oleh ketetapan MPR,
diperintah oleh undang-undang lainnya, dan masih banyak lainnya. Dengan dasar ini, kita bisa menjelaskan kembali, menerangkan kembali, memastikan kembali kepada Dewan Juri yang terhormat bahwasanya pembatasan ini sangat tidak bisa kita lakukan. Selain daripada itu, kami punya dasar regulasi lagi untuk memperkuat argumentasi kami, yaitu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 23 Ayat 2, yang dimana isinya DPR dan Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang di luar dari prolegnas. Isinya adalah untuk mengatasi keadaan luar biasa, konflik, bencana alam. Poin kedua adalah dan ketentuan lainnya bisa ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR, dalam hal ini Badan Legislasi, dan atau oleh menteri atau kepala lembaga di bidang pembentukan Perpu. Dewan Juri yang terhormat, RUU dalam prolegnas ini tak lain tak bukan hanyalah sebuah wishlist atau daftar harapan yang diciptakan oleh para stakeholder yang terdiri dari DPR, pemerintah, DPD, dan masyarakat. Para stakeholder ini sangat meninggikan ego sektoralnya untuk memastikan RUU itu terdapat banyak aspirasi mereka. Dewan Juri yang terhormat, kami dengan ini sangat-sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan hari ini, dikarenakan dalam penerapannya tidak terdapat banyak kerugian-kerugian, kesalahan-kesalahan, seperti dalam pembentukan penyusunannya tidak terjadi sinkronisasi, tidak terjadi harmonisasi, banyak terjadi kecepatan dalam menyusun undang-undang yang tidak tepat, dan juga menurut kami RUU ini terkesan dibuat seolah-olah tidak dipersiapkan dengan baik. Dewan Juri yang terhormat, maka sudah sepastinya RUU ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Maka kita tidak bisa sewenang-wenang melakukan pembatasan, padahal di dalam Undang-Undang 15 tahun 2019 sudah dijelaskan bahwasanya boleh dilakukan atau diajukan RUU di luar dari prolegnas. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara ketiga untuk menjelaskan materi mengenai sosiologis. Lex dura sed tamen scripta. Sekalipun isi undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya dan harus dilaksanakan. Dewan Juri yang terhormat, serta Civitas Akademika yang budiman, izinkan kami untuk melanjutkan argumentasi dari pembicara 1 dan pembicara 2. Pembatasan rancangan undang-undang dalam proses legislasi nasional menurut kami merupakan suatu hal yang blunder apabila dilakukan. Hal ini dikarenakan bahwa pada proses pembuatan rancangan undang-undang tersebut telah melalui proses yang panjang. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang bunyinya pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dewan Juri yang terhormat, dalam pasal tersebut sudah dijelaskan sekali bahwa pada penciptaan proses rancangan undang-undang terdapat panjang sekali prosesnya. Oleh sebab itu pembatasan tidak boleh dilakukan karena akan menciderai pasal tersebut. Dewan Juri yang terhormat, menurut data yang kami peroleh dari dpr.go.id,
bahwa pada tahun 2014 terdapat 126 rancangan undang-undang yang masuk ke dalam program legislasi nasional. Kemudian pada tahun 2019 terdapat 233 rancangan undang-undang yang termasuk ke dalam program legislasi nasional. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih kurang undang-undang. Indonesia masih kurang peraturan yang dapat mengatur masyarakatnya. Oleh sebab itu, pembatasan bukanlah suatu hal yang dapat dilakukan. Selain itu juga, Dewan Juri yang terhormat, terdapat dalam pasal 5, angka 6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu asas keterbukaan. Pada proses pembuatan rancangan undang-undang telah melalui banyak proses, salah satunya dengan keterbukaan kepada masyarakat, bahwa hasil rancangan undang-undang tersebut adalah hasil dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, jangan sampai adanya pembatasan rancangan undang-undang. Kemudian terdapat pula pada pasal 6, angka 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang asas kejelasan tujuan. Dalam tujuannya, rancangan undang-undang tersebut merupakan representasi dari masyarakat, yang dimana semua undang-undang tujuannya adalah memakmurkan rakyat dan tidak memihak pada siapapun. Selain itu, terdapat pula Dewan Juri yang terhormat pada pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang berbunyi, penyusunan program legislasi nasional dapat dilakukan melalui usulan fraksi, komisi DPR, DPD, dan atau masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, bisa kita lihat bersama bahwasanya pada dasarnya rancangan undang-undang ini memang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu sudah sepatutnya rancangan undang-undang masuk ke dalam program legislasi nasional tanpa adanya pembatasan. Solusi dari kami, jangan sampai ada pembatasan yang dilakukan kepada rancangan undang-undang yang masuk ke dalam program legislasi nasional. Selain itu, apabila masih banyak rancangan undang-undang, harus meningkatkan kualitasnya, harus meningkatkan substansialnya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman pada masyarakat. Dan dalam pembuatan rancangan undang-undang tersebut tidak ada pembatasan lagi. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami sangat tidak menyetujui mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu tentang rancangan undang-undang, yaitu tentang pembatasan rancangan undang-undang yang masuk ke dalam program legislasi nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.